Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 114 bagian pertama. Disimak sampai akhir, nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya lam dipanjangkan 2 harokat. La khay. Ada harfu lin. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului fathah, maka cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. La khaira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas yaitu fathah. Maka cara bacanya dibunyikan dengan tebal. Jadi pangkal lidah kita angkat. Ra. La khaira fi ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Sebab ada huruf ya sukun yang didahului harokat kasrah, maka huruf fa kita panjangkan 2 harokat. La khaira fi fi ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang didahului harokat kasrah, maka huruf fa yang berharokat kasrah kita panjangkan 2 harokat. Fi katsirim. Kemudian huruf ra-nya kita bunyikan secara tarqiq sebab ra ini berbaris kasrah tanwin. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah tidak perlu naik ya, datar saja. Bunyinya nyantai tipis ya. Fi katsirim. Kemudian ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke mim. Katsirim masuk ke mim disertai bunyi dengung. Jadi di sini yang ditahan adalah bunyi m-nya. Fi katsirim min. Kemudian di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf nun yang berharokat. Maka cara bacanya nun pertama masuk ke nun kedua disertai bunyi dengung. Nah, di sini bunyinya n. Min najwa. Nah, ini pertemuan 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya boleh juga disebut dengan idgham utama silain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama di mana huruf pertama sukun, huruf kedua ada harokatnya. Maka bacanya sama, dimasukkan disertai dengungan. Min naj. Kemudian di sini ada hukum tajwid namanya qalqalah sughra ya. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini bawaan dari kalimatnya, sukun asli ya, dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Min najwa. Wa ada hukum tajwid namanya mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf waw, maka cara bacanya huruf waw ini panjang 2 harokat. Min najwahum. Ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah. Maka mim ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih M. Min najwahum illa
La di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya baris fathah ya. Maka cara bacanya huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Illa man. Kemudian ada hukum tajwid namanya izhar halqi ya. Karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun ini kita bunyikan dengan jelas, N bunyinya. Illa man amara. Huruf ra kita bunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naikkan, ra. Illa man amara bi shadaqatin. Kemudian hukum berikutnya adalah izhar halqi. Karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas. Bi shadaqatin au ada harfulin. Sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Maka ini dibacanya lembut atau lunak. Au ma'ru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas yaitu dhammah. Cara membunyikannya adalah dibunyikan dengan tebal, ru. Au ma'rufin fin. Kemudian ada hukum izhar halqi karena ada baris tanwin kasrah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwinnya dibaca N, jelas. Au ma'rufin au ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Au is, sodnya ada desisan karena sod punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya shofir. Isla la mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Au islahim. Kemudian ada hukum tajwid namanya iqlab karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf ba, maka tanwinnya diganti bunyi mim jadi him ya, disertai bunyi dengung jadi ditahan. Au islahim bay ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Bainan. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun, maka alif lam tidak dibaca. Bainan. Kemudian nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi N-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Bainan nas. Jika berhenti di sini ada hukum tajwid namanya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya sin. Jadi jika berhenti nunnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bainan nas. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas.
Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.